Jadi gini, kalau dari sejarahnya VV dulu itu kan dia munsyidah. Munsyidah itu penyanyi nasyid perempuan. Dia dulu munsyidah, dia punya grup hadrah. Hadrah tradisional dia. Hadrah itu, kalau di sini ya Marawis ya atau apa dia? Hadroh sama sih. Hadroh sama ya? Hadroh sama Marawis kan beda kan? Hadroh ya? Iya hadroh. Hadroh. Nah, jadi dia memang munsyidah, jadi sering menyanyikan qasidah, lagu-lagu sholawat dengan diiringi instrumen klasik hadroh. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak orang-orang yang ingin mengundang VV tanpa diiringi dengan grup hadroh. Karena kan banyak tuh, butuh backing vokal, butuh penabuh ya dan lain sebagainya, itu kan banyak banget. Akhirnya ingin solo. Nah tapi kalau solo, kalau nggak pakai instrumen kan lucu juga. Kan itu. Akhirnya kebetulan saya ada temen dan anaknya itu pinter main keyboard. Nah, akhirnya kita temukan dan alhamdulillah ada chemistry. Jadilah VV dengan keyboardis tadi itu. Dia kelas 4 SD tahun berapa itu? Sekarang kelas 1 SMA. Kalau dari hadrohnya udah lama banget dia. Basicnya sebelum sholawatan dulu tuh Dia kori di tilawah, koriah dia. Dia pernah juara tingkat provinsi dulu di Jawa Timur itu. Jadi mulai dari sebelum TK juga udah tampil-tampil gitu. Udah sering diundang kesana kemari gitu, ngisi acara hajatan, acara apa? Kayak acara tablik akbar gitu sering. Gak tahu juga. Kayaknya kita diundang di sebuah acara, ada yang ngerekam. Lagu-lagu, kalau yang sering dibawa sih lagu-lagu qasidah. Nah, ketika dia sudah banyak penggemar, kemudian diundang di luar kota. Nah, kan dia kan sama keyboardisnya itu, perempuan juga kan. Nah, terus waktu tampil di luar dugaan. Apa? Itu penggemarnya itu minta foto selfie bareng sama dia. Keamanan kurang. Memang keamanan waktu itu berpikir nggak mungkin lah, masa sih penyanyi sholawat religi keamanannya harus satu skuadron gitu atau apa gitu kan. Nah ternyata yang ini pengen foto selfie bareng banyak sekali, naik panggungnya sampai ini apa hampir mau jatuh gitu kan. Satu, kedua, dan yang minta foto itu cowok-cowok kan bahaya, dia kan cewek gitu kan. Nah waktu itu yang nganterin ibunya, istri saya yang nganterin. Nah sejak kejadian itu akhirnya saya khawatir ini karena anak saya kan perempuan. Akhirnya saya ikut di acara-acara berikutnya, saya ikut, jadi saya yang dampingi. Kalau nggak salah di Kendal itu ya, di Semarang ya. Iya, pokoknya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Terus kemudian saya ikut tampil. Nah, kemudian setelah saya tampil kan di syuting juga itu, ada yang nyuting, ada yang posting ke media, baik di YouTube ataupun di Instagram atau di mana itu kan. Nah, akhirnya dari situ ada semacam apa ya? Opini baru, ini temen duet atau apa kan gitu. Jadi setiap orang ngundang itu sama saya akhirnya gitu ceritanya. Entah ini apa, grup atau solo atau duet atau apa nggak jelas pokoknya. Keyboardnya masih. Masih keyboardnya masih. Bisa jadi mungkin mereka melihat ini sesuatu yang baru kan, belum ada antara anak sama bapak gitu. Kalau di kampus-kampus ada seminar parenting gitu kan. Nah ini kita diundang. Gimana sih kok bisa jadi ayah
akrab sama anaknya, terus anaknya bisa nurut kayak gitu sama bapaknya, kok bisa jadi kayak gini. Terus dia biasanya anak-anak seusia VV itu kan hobinya kan musik-musik yang ya kayak gitulah ya, yang zaman sekarang kayak gitu. Kok kenapa VV milihnya ke situ? Nah itu banyak. Jadi ada seminar-seminar kayak gitu, kita diundang berdua. Ya mungkin jadi apa ya, inspirasi lah menurut mereka begitu. Alhamdulillah enggak. Kalau yang waktu SD itu kan dekat dengan rumah. Nah, kan memang di kampung, jadi izin kan ya bebas aja gitu kan, bukan sekolah negeri kan. Ketika mau masuk SMP, tiba-tiba saya ada teman nawarin, cerita, saya punya sekolah baru, mendirikan SMP baru. Barangkali mungkin berkenan putrinya ditaruh di tempat saya. Masih di wilayah itu. Masih di wilayah itu. Saya bilang, tapi putri saya nanti sering izin loh Pak, saya bilang ini. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kami menyadari karena bapaknya juga begitu gitu kan. Jadi dia teman-teman saya memang gitu. Kami menyadari memang bapaknya seperti itu. Nggak jauh lah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Ya udah kalau gitu, siap ya? Siap. Udah, anak saya masuk. Jadi walaupun izin gitu, ya paham semuanya sudah. Kebetulan kan VV sekarang kan udah ada WhatsApp tuh. Nah jadi kita belajarnya sharing-sharing sama teman-teman via WhatsApp gitu. Tanya ada catatan apa, ada catatan baru, jadi mungkin nanti kalau misalnya aku lagi gak bawa buku bisa dicatat sementara di handphone, nanti sampai rumah disalin. Oh ya? Belum nih ya, guru-guru juga udah pada tahu. Karena ini semuanya serba mendadak, tidak ada rencana. Saya tidak pernah merencanakan anak saya, kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Jadi untuk proses ke sana itu pasti ganggu sekolah dan kamu harus homeschooling. Nah saat itu enggak, saya nggak ada sama sekali. Jadi harapan saya memang VV ini tetap kayak anak pada umumnya. Jadi ngalir gitu aja, prosesnya ngalir aja. Iya. Perkara apa jadi apa jadi apa. Karena ini kan dia munsyidah, dia menyanyi aktivitasnya kayak gini. Ini bukan cita-cita saya. Saya nggak pernah, saya mencetak anak saya menjadi seorang penyanyi. Anak saya harus menjadi ini, harus jadi ini, enggak. Saya pengennya anak saya ini menjadi orang yang satu, kalau perempuan solihah, kalau laki-laki soleh. Jadi apapun yang penting barokah. Manfaat, maslahat buat agamanya, bangsa dan negaranya. Cukup. Itu aja. Perkara rezekinya nanti berapa, dapat duit berapa, dapat ini berapa. Itu saya ngalir aja, Mak. Gak menyangka, tapi yang jelas kita bersyukur. Bersyukur artinya apa? Ini sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah. Gitu kan. Sesuatu hal yang diinginkan banyak orang. Itu diberikan oleh Allah kepada kami dengan apa ya, begitu mudah sekali gitu, begitu mudah sekali. Ya inilah namanya anugerah, saya bilang anugerah gitu. Kalau lelah pasti, tapi Sakit juga nggak? wah sempet. Ini waktu acara di Papua itu jam 1 malam, dia kan masuk rumah sakit, kena tipes kan. Jam 1 malam pesawat harus ke Papua. Saya gendong. Saya bilang, V, tata niat kamu. Bismillah nak ya. Ini ujian. Niat kamu harus ditata. Kalau niat kamu ingin dapatkan pahala, ingin dapatkan syafaatnya Rasulullah, kuat kamu. Dan pasti disembuhkan sama Allah kamu di sana. Udahlah, percayalah. Allah punya rencana yang indah banget. Keringat dingin meriang. Udah diinfus, cabut di Jakarta waktu itu. Udah menjadi rumusan hidup bahwa kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap ada kenikmatan pasti ada yang dengki. Pasti ada yang iri. Jadi ya kita harus siap.
harus siap. Banyak. Jadi makin bikin semangat, makin bikin. Kalau semangat sih dari dulu tetap semangat. Jadi tidak ada satu ujian yang akhirnya kita ayo lebih semangat lagi, enggak ada. Kita tetap jadi dari dulu semangat terus. Stabil diuji kayak apapun. Tetap. Genrenya Iya. religi lah gitu aja, lebih luas religi, musik religi. Nah kalau yang gambus itu udah jelas karakter instrumennya kan jelas. Ada yang bukan gambus tapi pop religi, beda lagi. Alhamdulillah senang, terus agak deg-degan gitu. Lama-lama biasa. Kan dia mungkin pertama kali ya, kan dia sebagai seorang anak SMP, ya mungkin bangga lah. Kalau dari ini, alhamdulillah bisa buat memperluas pesantren. Jadi yang belajar di situ free. Kita tidak ada donatur dan kita tidak minta kemana-mana. Banyak sih sebenarnya sosok-sosok yang menjadi inspirasi hidup kami. Ya, terutama yang mengajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan dalam hidup. Tentunya kisah-kisah Rasulullah yang kita idolakan yaitu karena kita kan bukan seseorang yang memiliki jabatan atau pangkat. Kalau ditanya orang kerja di mana, ya kita nggak tahu kita kerja apa, nggak jelas. Nggak perlu lah, tanya aja ke manajemen. Soalnya terkadang gini, kadang ada yang justru malah memberi kita di atasnya itu. Kalian mau nggak umroh? Umroh ya? Udah aja orang berapa? Gitu. Ya udah siap, pasti siap. Jadi public figure ataupun tidak, saya sebagai ayah harus menjadi public figure buat anak-anak saya. VV sendiri saya pesan, kamu walaupun nggak jadi public figure, kamu tetap harus meniru sosok yang benar-benar mengaplikasikan siapa yang menjadi idola kamu. Yang hakiki sejatinya hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, selalu kita sampaikan kepada teman-teman di lapangan, anak-anak semuanya, para santri dan siapapun, Allah dan Rasulnya, Allah dan malaikatnya aja bersolawat kepada Rasul. Kenapa kita enggak? Kan sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada beliau, Rasulullah Muhammad SAW.